Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mariata Putri. Di sini saya akan mendeskripsikan tafsir ayat hadis tentang perdagangan. Perdagangan di sini termasuk dalam kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kebutuhan adalah senilai dengan keinginan konsep kepuasan dan perspektif Islam. Kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahat. Nah, pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen, dari kerangka maqasid syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku dalam Islam. Nah, sering orang menanamkan jual beli itu dengan namanya muamalah. Demikian juga jual beli itu terjadi karena adanya hubungan antara pembeli dan penjual. Nah, Islam mengharamkan seluruh macam bentuk penipuan dalam bentuk apapun gitu. Nah, di sini secara etimologi sendiri diambil dari bahasa Arab. Perdagangan inti dari perdagangan itu adalah jual beli, yang berarti saling menukar. Nah, untuk pengertian secara terminologi, para ahli atau beberapa ahli menyampaikan dalam definisi yang berbeda. Salah satunya, menurut ahli fikih Muzhab Hanafiyah, perdagangan adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai, seperti melalui ijab dan taati atau saling menyerahkan atau menukarkan. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, ayat-ayat yang mengungkap lafaz bai ini dalam berbagai variasinya termuat dalam 11 ayat di dalam Al-Quran seperti itu. Salah satunya termasuk kelompok Makkiyah, yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 31, dan 10 diantaranya itu masuk dalam kelompok Madaniyah. Salah satunya itu adalah At-Taubah ayat 111. Nah, kemudian juga di dalam Al-Quran terma ijarah ini ditemui sebanyak 8 kali, dan tijaroton itu sebanyak 1 kali, di mana ayat-ayat kata ijarah terdapat salah satunya yaitu di Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang akan saya bahas ini. Oke, langsung saja masuk ke tafsir ayatnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 ini. Nah, asbabun nuzul dari surat ini digambarkan oleh penulis itu berdasarkan riwayat Dairabi bahwa ayat ini diturunkan ketika seseorang lelaki mencari saksi di kalangan orang banyak, namun tidak ada seorang pun yang bersedia, maka turunlah ayat ini atau sayis. Ibnu Abbas berkata bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan transaksi bai salam yang ditentukan oleh salah satu penduduk Madinah. Kemudian ayat ini turun menjelaskan semua hal yang berkenaan dengan hutang piutang sekaligus wahbah zuhaili. Nah, untuk munasabah ayat ini juga, ayat ini itu termasuk ayat terpanjang di dalam Al-Quran yang dikenal oleh para ulama dengan ayat Al-Mudayanah atau ayat hutang piutang. Nah, selanjutnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melakukan riba dan menerangkan apa saja keburukannya itu, karena riba itu semata-mata dilakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengindahkan atau kesulitan atau kesukaran orang lain. Nah, keadilan dan kerelaan masing-masing pihak sehingga menghilangkan keraguan, buruk sangka dan sebagainya. Nah, selanjutnya tafsir ayat menurut Quraish Shihab juga, perintah ayat ini itu secara redaksional itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud mereka adalah orang yang bertransaksi hutang piutang, terutama itu atau lebih khususnya itu kepada orang yang berhutang gitu. Ini tuh agar memberi rasa tenang atau kepercayaan antara keduanya itu lewat bukti, yaitu yang pertama tuh ada penulisan dan yang kedua ada persaksian. Nah, dari tafsir ini kita tahu kontekstualisasi dari Quran Surat Al-Baqarah ini salah satunya adalah yaitu setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya tuh ada bukti yang tertulis. Namun jika tidak kemungkinannya perjanjian tertulis ada, hendaknya dihadirkan saksi, karena
karena adanya saksi itu tuh bisa kita jadikan untuk sebagai jaminan seperti itu. Nah, langsung saja masuk ke hadis saja. Salah satu hadis yang berbicara tentang perdagangan atau jual beli ini ada salah satu hadis, yaitu yang saya langsung sebutkan saja artinya. Dari Rafi'ah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para pedagang dan dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai yang banyak melakukan kejahatan, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai baik dan jujur dalam perkataannya. Nah, di dalam hadis ini sudah jelas ya apa inti pembahasannya. Di dalam hadis ini didapati karakter yang harus dipenuhi dalam berdagangan atau bermuamalah, yaitu jujur dan terbuka, di mana ada keterangannya bahwa selama berdagang dan pembelian jujur terbuka akan berkah jadinya gitu. Berkah ini yaitu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga nilainya ya. Sebaliknya ada karakter dusta dan tidak terbuka yang disebut di hadis sahih yang mengindikasikan hilangnya keberkahan. Jadi apabila kita tidak berbuat baik dan jujur, itu otomatis keberkahan yang akan kita dapat tuh hilang gitu. Dengan dari hadis ini juga kita tuh bisa menyimpulkan ya kalau sumber rezeki itu sesungguhnya dari integritas seorang dalam berusaha maupun bekerja, karena sudah dicontohkan juga langsung oleh Rasulullah SAW pada zaman dahulu ya. Dan untuk itu karena setiap murid luar biasa yang punya kompetensi masing-masing, maka mereka kelak akan mendapatkan rezekinya yang ada juga yang sesuai dengan latar pendidikannya gitu. Jadi segala sesuatu rezeki itu ya tergantung kitanya berpotensi pada bidang apa seperti itu, atau pendidikan kita di apa gitu. Dan yang terpenting adalah integritas kita gitu, karena di situ ada keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada hambanya. Nah, Nu'aim di sini dikatakan oleh Ibnu Madah bahwa dia hidup di zaman sahabat, namun itu tidaklah benar. Ibnu Hatim Ar-Razi dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadis ini itu memiliki tabai atau penguat, sehingga hadisnya dapat dikatakan mursal atau hadis yang dikatakan oleh seorang tabi'i langsung dari Nabi SAW tanpa menyebut sahabatnya. Nah, sebenarnya telah terdapat beberapa hadis tentang perdagangan ini gitu, yang menyebutkan masalah-masalah perdagangan ini gitu, menyebutkan juga keutamaan dan menyebutkan bagaimana adab-adab, bagaimana yang kitab at-Taghrib wa Tahrib yang disusun oleh Mudri di dalam kitab lainnya gitu. Nah, sekian video dari saya atau deskripsi singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.